Shalom, tema firman Tuhan, lebih baik mantan pendosa daripada pelayan tapi pendosa. Saudara, hari-hari ini saya melihat ada orang pelayan, ada orang Kristen dari kandungan sudah Kristen, ketika dia ada di gereja, ketika dia jadi ketika dia jadi singers, oh haleluya, haleluya, kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan urapan Tuhan, Roh Kudus menjamah kita semua. Pulang ke rumah, TikTok lagu dunia, statue apa semua. Pulang ke rumah, statue. Dia menari, dia memproklamasikan lagu dunia. Dia sementara menipu Tuhan. Dia sementara mempermalukan Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dalam roh dan kebenaran artinya apa? Ketika di singers, dia melayani jadwal, haleluya, haleluya, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus menjamah. Ketika engkau sudah ada di TikTok, ketika engkau ada di Facebook, di media sosial, yang keluar dari mulutmu lagu rohani, bukan lagu rohana, bukan lagu dunia. Jangan kita tipu Tuhan. Terlalu banyak pelayan-pelayan di hari-hari ini menipu Tuhan. Bahkan ada satu bapak di Jakarta, dia seorang pelayan yang luar biasa. Kalau istrinya berhari ulang tahun, setiap istrinya berhari ulang tahun, yang dia kasih hadiah berlian. Bukan lagi emas, berlian bro. Tetapi pada waktu dia meninggal, istrinya sangat terpukul, anak-anaknya, aduh, mereka berunding dan mereka melihat laptop dari suaminya. Dia buka laptop dari suaminya, ternyata dia punya simpanan. Yang membuat dia meninggal adalah dia memakai obat kuat. Obat kuat dia dengan simpanannya. Dan ketika di saat-saat dia mau meninggal, yang antar dia ke rumah sakit ternyata adalah simpanannya itu. Menipu Tuhan. Tuhan tidak mau kita orang percaya. Lebih baik mantan pendosa. Siapa mantan pendosa ini? Dia adalah perempuan Samaria. Ketika Yesus berjumpa dengan dia mau coba-coba. Tadinya dia mau coba-coba tipu Tuhan. Ternyata suami yang ada pada dia 05. Suami yang kelima. Tetapi ketika dia bertobat, seluruh kota Samaria, orang-orang yang ada di Samaria yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Tetapi yang paling menyakitkan, pelayan-pelayan tetapi jadi pendosa. Setiap orang yang melihat, mendengar firman Tuhan ini, tolong jangan kita tipu Tuhan lagi. Pelayan-pelayan, kalau engkau singers, kalau engkau penatua, kalau engkau syamas, tugas apapun di gerejamu, jangan lagi kita mempermalukan
masuk di dalam gereja, ketika dia jadi singers, oh haleluya, haleluya, kami merasakan jamahan Roh Kudus. Tuhan tidak mau. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tubuh kita ini usahakan dipakai untuk kebenaran. Anak saya Yosia sudah tahu kalau lagu-lagu rohana, lagu dunia, ketika kakaknya mau suruh menyanyi, dia sudah tahu nanti bapak marah. Kami mau mengajarkan dari kecil bahwa mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Dua hal ini yang sangat penting. Mulut kita ini jangan caci maki keluar, apalagi sudah masuk di media sosial. Rata-rata kita punya teman 5.000, berarti 5.000 orang melihat, oh ibu itu, bapak itu, dia pelayan, tetapi jago sekali bernyanyi lagu-lagu dunia, TikTok lagu-lagu dunia. Mari Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sekali lagi, lebih baik mantan pendosa daripada pelayan tetapi pendosa. Kita harus sadar diri. Kalau kita ada di perjanjian lama, oh kubur-kuburan itu sudah pasti penuh. Hampir setiap hari pasti ada pelayan yang meninggal. Kenapa? Di dalam perjanjian lama, kekudusan Tuhan sangat luar biasa. Allah menyatakan dirinya lewat kekudusannya. Tetapi di zaman kasih karunia ini, jangan kita menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Jangan kita menganggap remeh kepercayaan Tuhan. Mari kita belajar lebih dekat dengan Tuhan. Alkitab dengan tegas mencatat ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Penting sekali mulut kita terbiasa memuji Tuhan. Saya banyak kali khotbah, walaupun suara saya fals, walaupun suara saya jelek, tetapi saya suka memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud sampai hari ini, Iron Dome dari Israel, pertahanan udara, mereka menamakan David Sling, ketapel Raja Daud. Kenapa? Raja Daud, dia yang mengalahkan Goliat, dia punya banyak sekali prestasi. Kitab Yesaya yang saya khotbah tadi mencatat kunci Daud. Tuhan akan taruh kunci Daud di atas bahumu. Apabila kita membuka, tidak ada yang dapat menutup. Asalkan apa? Asalkan kita mulut kita jaga kebenaran mulut kita. Jangan kita tipu-tipu Tuhan. Ada banyak orang ketika dia jadi pelayan, dia seenaknya, nanti di gereja dia kudus sekali, tetapi ketika dia masuk di media sosial, kudus sekali. Saya percaya kita semua mau diberkati Tuhan.